Baiklah, kalau begitu saya mau tanya, nama samarannya Sultan Hasanuddin siapa? Ayo. Ini kalau di video-video terus jadi tanda tanya. Ketok. Bercanda. Gesa. Hai, jumpa lagi bersama saya Tuteh Parmantara dalam Gesa. Kali ini bersama saya di Gesa sudah ada Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Flores beserta dua mahasiswanya. Selamat pagi Pak Dentis. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Baik, sehat. Semakin segar saya lihat. Amin, ya. harus sehat dan segar. Pak Dentis ini nama lengkapnya? Yosef Dentis. Sarjana Pendidikan? Ya, sarjana pendidikan, S2-nya Master of Arts. Master of Arts. Jadi orangnya seni-seni begitu ya? Ya, seni budaya, ya ciri-cirinya seperti Ciri seperti itu. Ya. Karena saya lihat kalau yang berhubungan dengan paduan suara, kemudian apalagi Pak tarian-tarian, Iya. itu Pak Dentis berada di barisan paling depan ya. Iya. Serbu gitu. Di sini juga ada dua mahasiswa dan satu mahasiswi. Betul Ya sekali. sudahlah, secara umum mahasiswa. Ini dari prodi Pendidikan Sejarah. Bisa kenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Kapasius Mario, biasa dipanggil Rio. Rio, dari semester berapa? Dari semester 4. 4. Kalau Ade Nona satu-satunya, dua-duanya yang cantik di sini. Nama lengkap saya Febriana Dilanimbaji, biasa disapa Dilan, saya juga dari semester 4. Semester 4 ya, Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, kalau begitu saya mau tanya, nama samarannya Sultan Hasanuddin siapa? Ayo. Ini kalau di video-video terus jadi tanda tanya. Ketok. Bercanda, itu sama. Baiklah, Pak Dentis, yang kita tahu sekarang di Universitas Flores, khususnya di LP2M itu sudah terbentuk suatu pusat studi, namanya Pusat Studi Pancasila. Dan Pak Dentis sebagai kasubitnya di Pusat Studi Pancasila ini. Apakah ini pusat studi yang baru Pak? Karena selama ini yang kita dengar di Uniflor itu ada pusat studi pariwisata, kemudian tentang kewirausahaan, kebencanaan dan lain-lain. Bisa diceritakan Pak? Oke, baik Mbak Tute dan juga kita semuanya dan saya. Ini saya bangga sekali ya karena hari ini dan kali ini Uniflor sudah mulai ada punya semacamnya gebrakan baru ya untuk bisa melangkahi bagaimana cara pola berpikir khususnya itu di Pusat Studi Pancasila. Pusat Studi Pancasila itu ya kalau secara diktumnya itu secara resmi belum, tetapi kalau kita kaji sebenarnya sudah ada. Hanya saja kalau kita lihat, kalau berdasarkan hierarki perjalanan sejarah bangsa kita ini, Pusat Studi Pancasila untuk di Uniflor ini itu saya terinspirasi dari Prof. Stef Jawanain, mantan rektor kita. Itu memang sudah menjadi suatu gebrakan bahwa dia menginginkan bagaimana kajian-kajian yang berkaitan dengan Pancasila itu harus dibumikan juga di akademisi. Lebih khusus juga, yaitu lebih khusus untuk di Universitas Flores. Dan memang waktu itu ya saya masih ingat benar, yaitu bahwa bersama dengan BPPI itu dari itu kemudian juga sempat juga sampaikan bahwa alangkah lebih bagusnya, lebih baiknya karena ini juga adalah merupakan hal yang berkaitan dengan Pancasila ini, kita harus membumikannya sehingga dalam perjalanan waktu setelah rektor yang berikutnya Bapak Simon Sirapaji itu juga menginginkan dan merindukannya, dan puji Tuhan di masanya rektor kita yang baru Dr. Willy Laramana akhirnya terrealisasi. Jadi ini menjadi babak baru buat kita di Universitas Flores bahwa Pusat Studi Pancasila Universitas Flores akhirnya ada, sehingga dia langsung di bawah naungan LPPM, LP2M ya itu. Karena ini memang betul-betul sudah saatnya kita harus bisa membumikan bahwa akademisi lebih khusus di Universitas Flores sudah siap untuk mulai mengepakkan sayap bagaimana memediasi pembelajaran yang bersifat ya akademis itu benar-benar harus sudah mulai ditanamkan cirinya itu adalah ciri Pancasila sebagai mahasiswanya dan juga seluruh sivitas akademika Universitas Flores. Oke, jadi ini perjalanannya panjang Pak ya, dari butuh proses Mbak. Masanya Pak Profesor Stefanus Jawanai almarhum, kemudian Bapak Simon Sirapaji dan Bapak Willy Laramana sebagai rektor kita saat ini. Bapak sebagai Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Flores, apa saja kira-kira program
atau kegiatan yang ingin Bapak laksanakan di bawah payung Pusat Studi Pancasila ini? Kita sebelum sampai ke membumikan Pancasila nih Pak. Betul, Ya. ya. Baik Mbak Tuteh, ada hal yang menjadi menarik. Ini baru ya buat kita ya, itu sesuatu yang baru. Program ini bagus sekali. Saya punya konsep yang memang terkesan bahwa kalau saya sendirian saya tidak bisa, ya. Karena hal-hal yang berkaitan dengan program kita, kemudian juga apa-apa yang kita mau laksanakan di dalam kegiatan program studi Pancasila ini, ada banyak program yang memang kita mau bumikan, gitu ya. Gitu. Yang pertama yang saya ingin mau kembangkan di sini adalah kita memediasi dulu bagaimana cara pandang kita ya, paradigma kita memahami sebenarnya apa itu Pancasila ya, dalam hal ini yang berkaitan dengan akademisi gitu ya. Semua orang tahu tentang Pancasila, tapi bagaimana membumikan Pancasila, mungkin saatnya ini bahwa secara tidak langsung ya, secara akademisi, bahwa Pusat Studi Pancasila kita harus gaungkan dan kita gemahkan di dalam kegiatan akademik yang memang resmi seperti ini. Sehingga ada beberapa program bahwa membumikan Pancasila, kemudian juga universitas sebagai dengan visi misinya sebagai mediator budaya. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sudah saatnya dan juga pas untuk kita mulai menggali kembali hal-hal yang berkaitan dengan ciri kearifan lokal kita di dalam keindonesiaan, lebih khusus di ND, lebih khusus di Flores dan juga NTT. Dan ini yang ciri-ciri hal yang memang kita harus mulai membentuk karakter kita. Jadi yang pertama itu pinginnya itu kita harus bagaimana menyatukan satu cara pandang yang sama. Seperti apa kita membelajarkan Pancasila itu ya, baik itu kita sebagai dosennya ya toh, baik itu mahasiswanya dan juga tenaga kependidikan dan juga semua yang terlibat langsung di dalam dunia akademisi itu, kita harus mempunyai satu pemikiran yang sama. Kita jangan terlalu konvensional bahwa kita hanya cukup teori saja, tetapi paling tidak ada rumah kita di Uniflor ini, istilahnya ini saoriah tenda bewa kita di Uniflor ini menjadi sesuatu aset yang sangat kaya ya itu, apalagi penuh dengan kebinekaan ya toh, kebinekaan ya itu kenapa kita tidak mau mengidentifikasikan hal-hal yang punya harta warisan ini ya itu. Jadi paling tidak kita harus bisa memberikan bahwa Pancasila itu ada sesuatu budaya yang perlu harus kita gali ya, dari kearifan lokal ya, dari budaya-budaya keindonesiaan kita yang ada di Flores, lebih khusus di ND Flores. Ini kita cerminkan, ada punya ciri khusus ya, jadikan sebagai cermin. Tapi tentang program tadi Pak, program tadi apa saja Pak? Misalnya mungkin ada kegiatan atau apakah nanti setiap nilai-nilai Pancasila itu diwajibkan untuk disisipi dalam setiap mata kuliah atau apa saja Pak? Mungkin dalam beberapa waktu ke depan ada yang mau dilaksanakan, digelar oleh PSP ini Pak? Ya, program yang pertama itu kita harus pertama dari dalam dulu ya. Kita harus bisa dari dalam dulu, artinya menginventaris semua, kemudian juga kita harus memediasi bagaimana silabusnya itu ya, kita Pancasilanya itu, karena saya katakan tadi kita tidak perlu harus belajar secara konvensional saja, tapi paling tidak harus ada implementasi aplikasi dari itu. Jadi pertama menginventaris nih Pak. Menginventaris ya itu, kemudian juga saya sendiri tidak mungkin, jadi saya harus kerjasama dengan lebih khusus dosen-dosen Pancasila, pendidikan kewarganegaraan itu harus wajib itu, karena mungkin itu menjadi kekuatan bagi kita juga. Kemudian dosen-dosen pendidikan sejarah, kemudian juga ya dari bahasa Indonesia ada beberapa dosen yang kita harus mesti kolaborasi kita bersama-sama supaya kita berpikir bagaimana kita mendesain kurikulum lebih khusus di mata kuliah Pancasila itu. Jangan hanya teori, tapi ada beberapa yang memang kita harus masukkan secara implementasi, secara kontekstual tentang apa itu kita harus masukkan di sana. Nah, itu programnya itu. Jadi kita inventaris dulu, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana model pembelajaran Pancasila yang ada di Universitas Flores itu seperti apa. Jangan hanya teori itu, tetapi kita harus bagaimana bila perlu 60% kita betul-betul berimplementasi langsung secara kontekstual tentang kebinekaan dan keindonesiaan tentang Pancasila yang ada, yang harus kita gali di dalam dari bumi
Nusantara yang khususnya di ND Flores NTT ini. Ya. Itu. Terus Yang berikut lagi, masih ada programnya Pak. ada juga Masih, program-program yang menarik yang sebenarnya Mbak Tute kita ini sudah buat, kita sudah laksanakan. Sudah laksanakan. Masing-masing kita punya konsep yang memang sudah unggul. Hanya saja orang belum memberikan sesuatu, kita belum memberikan satu pemahaman yang sama. Dengan adanya sudah satu persepsinya harus satu dulu nih ya, dari satu dulu. seluruh sivitas Dengan akademika. adanya wadah Pusat Studi Pancasila di bawah LP2M ini sebagai pengabdian dosen dan mahasiswa dan juga riset penelitian ini menjadi sesuatu yang menarik buat kita. Ada saja yang mungkin dari selama ini kita lihat bahwa masing-masing dosen bergerak dengan cara pandang sendiri, kemampuan dan kemauannya sendiri, ya itu. Jadi kegiatan pengabdian terkesan hanya melibatkan kita dosen sendiri, mereka tidak bisa kurang untuk melibatkan mahasiswa. Padahal itu adalah rumah kita itu kan ada mereka, ada mahasiswa, ada dosen juga. Dan juga ada juga tenaga kependidikan yang lainnya, gitu ya. Jadi itu. Jadi contoh saja kegiatan-kegiatan, ada beberapa mata kuliah yang menjadi penciri budaya ciri khas kita di universitas ini sebagai visinya Uniflorto sebagai mediator budaya. Itu menjadi masing-masing prodi itu ada punya ciri masing-masing ya itu. Prodi sejarah dengan dia punya mediator budaya dan dengan juga semuanya itu. Ada beberapa itu. Jadi kita gali. Jadi kegiatan-kegiatan misalnya tentang kebinekaan. Ya, contoh saja kebinekaan. Kita di sini mahasiswa, semua dosen kan bukan hanya dari orang ND saja. Bagaimana kita membangun kebinekaan itu, kita menyatukan itu dengan atraksi-atraksi akademis. Kita mungkin membuat malam Bhinneka Tunggal Ika dari dosen Pancasilanya, ataukah dari bahasa Indonesianya, ataukah dari sejarahnya. Nah, jadi itu. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan dari itu bisa juga pertukaran ya untuk kedepannya. Saya mungkin pertukaran mahasiswa dari perguruan tinggi lain ketika itu saya rasa itu mungkin belum. Karena kita benahi dulu di dalam. Kalau di dalam sebagai programnya, dia inventarisasi dulu, strukturnya sebagaimana. Kita kasih kuat dulu kita punya pusat studi Pancasilanya, lalu kita bisa untuk menjual kita punya produknya bahwa Uniflor juga siap untuk memediasi, untuk menerima mahasiswa ataukah juga yang ingin mau belajar di Universitas Flores, lebih khusus di pusat studi Pancasila sudah siap. Gitu. Tapi kalau kita melihat sebenarnya Universitas Flores ini sudah kalau kata atau kalimat membumikan Pancasila nih ya Pak. Kalau saya melihat nih di bawah pita Garuda Pancasila itu ada tulis Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Universitas Flores ini adalah mediator budaya. Betul. Jadi Bhinneka Tunggal Ika yang berarti atau bermakna berbeda-beda tapi tetap satu. Sama juga di Universitas Flores, meskipun berada di kota ND, Kabupaten ND, tetapi mahasiswa yang ada di sini itu berasal dari hampir seluruh NTT ini. Bahkan ada yang dari Papua, dari beberapa wilayah di Pulau Jawa juga ada, Sumba dan lain-lain. Oh ya, Sumba masih NTT ya Pak. Betul. Jadi kita juga sebenarnya sudah mau dibilang ikut membumikan Pancasila dalam artian Bhinneka Tunggal Ika ya sudah ya di Universitas Flores. Bahkan dari dulu, dari waktu saya masih kuliah saja Mbak Tute, saudara-saudara kita dari Papua itu hampir mau belasan orang yang sudah datang kuliah di sini bersama seangkatan saya di tahun 90-an. Ya, kalian punya teman anak Papua? Ada juga itu kan menjadi sesuatu, menjadi ciri bahwa kita Saoria Tenda Bewa untuk rumah Uniflor itu terbuka gitu. Kita terbuka untuk siapa saja itu. Baik Pak, kalau gitu saya ke mahasiswa dulu. Kalian berdua ini nama panggilannya siapa tadi saya lupa? Rio. Saya mau panggil Roy tadi ya. Kalau Rio saya ingat teh kemasan itu ya. Harganya berapa sih sekarang? 1.500 ya. Mau Rio. Iya. Kalau Ade namanya tadi Dela. Wah, saya kira Dilan. Nanti kalau Dilan dia datang ke sini bawa sepeda motor lagi ya. Oke, untuk Rio dan Dela. Oke, Rio dan Dela Prodi Pendidikan Sejarah. Selama kalian mengenyam pendidikan selama 2 tahun ini ya sekarang berarti ya. Semester keempat kan ya di Prodi Pendidikan Sejarah gitu. Apa yang kalian lihat tentang kearifan-kearifan lokal ya yang disajikan di prodi itu baik dalam bentuk mata kuliah maupun prasarana yang ada di Prodi Pendidikan Sejarah. Nanti itu pasti ada kaitannya dengan Pancasila biasanya ya. Silakan, siapa yang mau jawab duluan?
Shoot dulu, shoot, ayo. Batu, kertas, gunting, ya silakan. Rio. Rio. Moario, anak orang Maumere Dari berarti. Maumere. Weh, saya juga orang Maumere, tos dulu. Ya, bohong lagi guys. Oke, silakan Rio. Kalau dilihat dari prasarana, di program studi sejarah ada bengkel sejarah, di mana di bengkel sejarah terdapat Pusat studi. kearifan lokal, Aha. miniatur budaya Miniatur. dari Flores Lembata. Flores Lembata, Sedaratan NTT. Sedaratan NTT. Oh ya, jadi ada bengkel. Kalau di dalam benak masyarakat umum ya, kan di benak kita nih kan yang awam. Yang namanya bengkel itu ada montir ya kan, ada bau oli di situ, licin ya kan. Tapi ini bengkelnya bengkel sejarah, tempat di mana banyak hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dan budaya. Flores Lembata itu ada di situ, semua. Jadi masih cakupannya Flores Lembata saja nih ya Pak, atau Sampai luar juga. sampai luar juga ada. Oh, Sampai pokoknya seluruh Nusa NTT. Tenggara. Sampai NTT ya ada di situ. Miniatur Ya, ada. bahkan Indonesia. Karena di sana juga kita lihat ada teliti namanya tulisan lotah. Itu kan Oh, itu hasil peninggalan ya hasil Aksara peninggalan Lota aksara ya Lota punyanya itu ada, orang itu ada. ND, tapi diadapsi namanya apa nih? Diadapsi betul ya atau Bagaimana itu diadopsi? gitu. Diadopsi ya. Tapi diadopsi dari aksara lontaranya Makassar ya, Bugis ya Pak? Ya, pokoknya perjalanan ya, kisah perjalanan Perjalanannya sampai sejarah. ke sini. Karena masyarakat Muslim dalam perjalanan kisahnya itu dari Gujarat sampai ke Makassar, kemudian itu ke sini untuk menyebarkan agama, Menyebarkan tapi agama. juga bagaimana proses penyebaran itu Akulturasinya termasuk ya, itu di sini. adalah dengan mengembangkan budaya-budaya yang lain. Ya, baik, saya kembali ke Rio. Jadi ada bengkel sejarah. Kalau Dela ada apa? Apa yang nampak oleh Dela di prodi pendidikan sejarah ini? Kan di sana yang berkuliah di sana kan dari berbagai daerah. Artinya terjadi pembelajaran sama lain kayak mahasiswa bagaimana kita Bisa mengetahui. Dela asal mana nih? ini Ende, Dela belajar bagaimana tata cara adat perkawinan Maumere misalnya Sika, belajar dari berbagai daerah. Rio juga. Nah, nikah aja nih nanti ya. Oke, dari situ. Terus apa lagi yang ada di bengkel sejarah? Bagaimana kalian bisa menenun mungkin? Adakah di sana? Ada alat tenunnya di bengkel sejarah. Ya. Ada ya. Oh, jadi kalian juga belajar menenun di sana. Atau ada beberapa kegiatan ya. Oke, baik. Kalian sebagai mahasiswa apakah pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan besar yang dilaksanakan oleh prodi pendidikan sejarah ya? Ini kita agak sedikit terlepas dari pusat studi Pancasila dulu ya. Karena saya melihat banyak sekali kegiatan prodi pendidikan sejarah, apalagi pada tanggal-tanggal menjelang ini ya, misalnya mau 1 Juni, kemudian 20 Mei, 20 Mei, 28 Oktober ya. Nah, itu apakah kalian berdua pernah terlibat? pernah Ya, dalam kegiatan apa itu? 28 Oktober 28 Oktober itu hari apa ya? Sumpah Dari Sumpah Pemuda. Bukan, maksud saya waktu itu Kamis, Jumat atau Sabtu. Udah berapa? Oke, Hari Sumpah Pemuda kalian terlibat. Kegiatannya apa waktu itu? pementasan teater Oh, dengan jadi ada teater nih Pak ya? Ada. Oke, kita pementasan teater terus teater dengan Mestinya harus dikembangkan lagi, itu bagus Iya. sekali. parade budaya parade budaya berpakaian adat dari berbagai daerah. daerah di Indonesia. Teater, itu teater punyanya Universitas Flores atau punyanya sejarah? Inisiatif dari Prodi. Oh ya, teater prodi pendidikan sejarah, namanya Apa ya, tak berapa itu? Apa ya? Apa ya? Topiknya apa ya, tak berapa itu? Belum ada judul. Tak ya, belum ada judul. Oh ya, itu Temanya. judul dari yang ditampilkan kan. Tapi nama grup kelompok kalian ada? Ada Komlawas ya. Komunitas langkah awal wacana anak sejarah. Pelan-pelan, komunitas Langkah awal wacana anak sejarah. komunitas langkah awal wacana anak sejarah, disingkat Komlawas. Komlawas. Jadi Komlawas selalu terlibat dan di luar Komlawas juga ya, karena kan mungkin tidak semua
mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah menjadi anggota dari Komlawas. Betul. Ya. Jadi semua pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, Pak Dentis, Bapak mengajar di Prodi Pendidikan Sejarah, dosen di Prodi Pendidikan Sejarah, kemudian Bapak juga menjadi Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Flores. Bagaimana Bapak menghubungkan ini nih, keduanya ini, Pak? Baik, ini Atau memang ya, kamu tidak perlu bertanya begitu, itu jelas terlihat kolerasinya. semakin bertanya kan malah kita menggali lagi supaya bisa lebih tahu toh. Betul ya. Ya, ada banyak hal yang memang kita sudah buat, yaitu mulai artinya dengan segala konsep saya yang sangat sederhana, karena untuk apa saya harus mesti menyampaikan, lebih baik saya berbuat dulu, lalu saya nanti biarkan orang lain nanti bercerita. Perjalanan yang sangat menarik ya, sudah 23 tahun jadi dosen di sini, ya artinya bagi pribadi saya bangga gitu, saya bisa memberi sesuatu gitu. Dari mulai akreditasi, kita akreditasi pertama yang menjadi akreditasi yang terbaik ya kita gitu. Kemudian juga tadi juga sentil juga tentang mengapa bengkel sejarah. Saya sendiri pribadi bingung waktu asesor datang ditanya, kok bisa sampai kamu di Prodi Sejarah ada bengkel, tidak bengkel. Jadi pemikiran saya itu seperti mungkin bengkel sepeda motor atau mungkin mobil. Seperti yang ada di bayangan orang-orang pada umumnya, Pak. Pemahamannya 10 tahun lalu dengan saya punya pemahaman itu. Tetapi ternyata setelah dalam perjalanan bersama dengan asesornya ke Danau Tiga Warna, lalu saya bertanya gitu. Maksudnya begini, oh ya, bagaimana ke bengkel? Oh ya, siapkan sesuatu tempat sebagai wadah ya toh, untuk jadikan sebagai pusat kayak model labor begitu ya, sebagai jadikan itu sebagai pusat kajian memori kolektif. Itu ibu asesornya bilang Flores ini sangat kaya, itu wilayah timur ini sangat kaya sekali. Ambil semua budaya-budaya, baik itu benda-benda dan semua itu kearifan-kearifan lokal, letakkan di satu tempat, jadikan itu sebagai tempat untuk anak-anak bisa belajar. Dan ternyata di sana saya terus terang kalau sendiri saya tidak mampu, tapi saya dengan anak-anak mahasiswa di angkatan tahun 2012 dalam waktu 1 semester mereka bisa untuk mengemas hampir 400 lebih hasil koleksi dari anak-anak mahasiswa, dan ternyata dijawab. Dan puji Tuhan universitas dan juga yayasan sangat betul-betul ya memberi peran aktif betul untuk kami, sehingga kita punya gedung tersendiri, kemudian punya bengkel sendiri. Jadi sana banyak sekali peninggalan-peninggalan dan juga hasil kolektivitas budaya-budaya di daratan Flores, NTT, bahkan Indonesia ada di sana. Sehingga di sana sebagai tempat untuk pembelajaran ada beberapa mata-mata kuliah yang menjadi penciri untuk prodi sejarah yang tidak perlu harus kita ke sana. Ya, sebelum ke lapangan kita bisa arahkan mereka langsung, jadi teorinya kita langsung aplikasi di ruangan pusat kajian memori kolektif itu. Jadi ada mata kuliah kearifan lokal, studi masyarakat, mata kuliah kearsipan, mata kuliah tentang sejarah NTT dan juga yang lain-lainnya, itu semua Bapak Ibu dosen bisa untuk mempergunakan itu. Baik Pak, dalam rangka 1 Juni 2024 sebagai harlahnya Pancasila, apa yang akan dilakukan? Tapi tadi sudah terjawab ya masih dalam sebuah wacana rencana untuk proses. Ya, kita harus satukan tekad, bulatkan langkah menuju universal bermutu, termasuk juga bagaimana dengan PSP ini kemudian nanti bisa dilempar keluar ya, dipromosikan juga kepada halayak umum. Tetapi yang ingin saya tanyakan sekarang adalah 1 Juni 2024, apa harapan Bapak terhadap mahasiswa ya? Benar sekali, saya juga merasanya sepertinya ada sesuatu tanggung jawab bukan berat, tapi tanggung jawab yang memang saya belum beri lepas secara keseluruhan, dan tanggung jawab ini terhadap bagaimana tugas saya, tupoksi saya sebagai untuk lebih fokus kepada pusat studi Pancasila. Saya dengan program yang memang digiatkan bahwa saya harus membuat satu kalender kalender kegiatan, bukan hanya 1 Juni, tapi kalender kegiatan itu setiap momen-momen yang tanggal-tanggal yang berkaitan dengan ada hal-hal yang berkaitan dengan itu kita masukkan itu. Dan untuk 1 Juni sebenarnya mohon maaf kemarin itu kita sudah diminta untuk bagaimana untuk kegiatan ada semacam kegiatan untuk Pekan Budaya Pekan Budaya yang saya kemas dalam bentuk
apa ya namanya dapur tradisional ya, itu yang biasanya kita bisa buat dapur tradisional, lalu kita libatkan mahasiswa. Benar. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana dapur tradisional itu kita melihat tentang keanekaragaman dari kuliner. mahasiswa. Mahasiswanya. Dari mahasiswanya dulu membangun cara mereka menemukan kearifan lokal lebih khusus tentang kuliner yang ada di Flores NTT ini. Kita mediasi ya. Jadi kita membelajarkan mereka dari hal prosesnya sampai dengan menata dan juga menyajikannya. Itu dengan juga yang lainnya itu. Baik Pak, saya ke mahasiswa dulu nih, kalian berdua, karena kita sudah mau hampir tiba di ujung acara kita ya, bincang-bincang kita, ngegosipin orang hari ini ya. Kurang konde kita sama roh rambutnya. Bagi kalian berdua sendiri, 1 Juni 2024, apa harapan kalian sebagai mahasiswa dengan 1 Juni 2024 ini, atau apa ide gagasan kalian mengenai 1 Juni ya, hari lahir Pancasila, dengan keberadaan kalian sebagai mahasiswa? Silahkan Dela duluan, Rio silahkan bertapa, pikirkan dengan baik. Silahkan Dela. Jadi harapan saya di tanggal 1 Juni mahasiswa harus lebih mampu menjadi agen perubahan. Artinya dengan adanya mahasiswa menyelenggarakan kegiatan yang mempromosikan tentang toleransi, keragaman budaya, karena Universitas Flores ini kan terdiri dari berbagai daerah yang berbeda. Ya, begitu ya. Itu saja. Itu saja. Tidak ada harapan untuk cowoknya mungkin? Harapan ke depan. Oke, baik. Kalau Rio? Jadi harapan saya di tanggal 1 Juni, Hari Pancasila, mahasiswa harus menjadi wadah ilmiah atau panutan terhadap sesama, agar budaya yang ada dalam benak diri sendiri harus bisa diwujudkan dan bisa bertoleransi antar sesama. Jadi kita juga budaya kita juga bisa share ke orang, tapi kita bagaimana kita membagi budaya kita pada orang lain mungkin dengan karakteristik diri kita sendiri. Misalnya saat ini saya pakai sarung misalnya kan, sarung tenunan Ende ini dari Wolowaru ya, ini daerah Wolowaru punya, dikasih sama orang sana. Nah, berarti orang itu apa sih? Oh, ini sarung kita. Itu kita memperkenalkan. Jadi budaya kita. Itu yang dimaksudkan sama Rio. Kopi Rio. Kopi Rio enak sekali. Baik, Pak Dentis, terima kasih ya sudah banyak bercerita tentang Pusat Studi Pancasila yang sejarah awalnya itu dari zaman kepemimpinan Rektor Bapak Stef Jawanai almarhum, sampai Bapak Simon Sirapaji, kemudian sampai saat ini Bapak Dr. Willy Broderius Lanamana. Ini menjadi babak baru buat kita. Iya, babak baru. Artinya yang sudah disampaikan oleh pendahulu yang positif, kenapa kita tidak kembangkan? Itu sesuatu yang betul ya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk Dela dan juga untuk Rio ya. Semangat belajar. Selalu tanamkan nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Yang paling sederhana adalah senyum, sapa, dan menyapa orang lain. Itu sudah salah satu wujud dari Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dengan adanya multikulturalisme yang kita miliki di dalam ke-Indonesia, lebih khusus di dalam kampus kita ini, kita jadikan ya Uniflor, rumah kita di bawah puncak kaki Gunung Wongge ini sebagai satu mutiara yang sangat indah. Mari kita sama-sama saling kembangkan dengan ciri program kita masing-masing dari semua prodi. Itu yang harus kita itu. Intinya mari kita satu, kemudian kita sama-sama mulai untuk memulai. Terima kasih Pak Dentis, terima kasih untuk Rio, terima kasih untuk Dela, dan kepada semua penonton GESA. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.